Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan masih seri Kitab Maleakhi, sesi ketiga. Kita akan membahas satu ayat yang sangat terkenal, yang menjadi andalan bagi orang-orang yang menganut teologi kemakmuran. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami berkesempatan terus untuk belajar Tuhan. Belajar firman kebenaran, sehingga boleh kami hidupi dalam sehari-harinya. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini sesi ketiga Kitab Maleakhi. Khususnya kita akan menyoroti Maleakhi 3 ayat 10. Saudara. Tingkat langit apa maksudnya? Ya, Bapak Ibu Saudara, memahami Maleakhi 3 ayat 10 ini harus sesuai konteksnya. Tidak boleh kita baca satu ayat lalu diartikan suka-suka sendiri ya. Itu kan tentang ada persepuluhan di sana dan berkat tentunya. Nah, jadi sering dipakai untuk menekankan betapa pentingnya persepuluhan. Sehingga bisa mengakibatkan tingkap-tingkap langit dibuka katanya gitu. Dan berkat tercurah. Apakah benar demikian? Kita lanjutkan dulu. Ya. Teks Maleakhi bunyinya begini, Saudara. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, jadi interpretasinya persepuluhan ini, kebanyakan pemahamannya kebanyakan gini, sering dipakai untuk menekankan betapa pentingnya persepuluhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngasih persepuluhan, tingkap langit dibuka, berkat tercurah. Itu pemahaman-pemahaman yang umum itu. Pertanyaan untuk direnungkan, benarkah demikian? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ingat, setiap kita baca Alkitab, jangan lupa konteks. Percuma seseorang ahli bahasa Ibrani, Yunani, kalau tidak melihat konteks. Percuma. Ada orang komentar di YouTube bahwa konteks dulu, mestinya bahasa aslinya. Salah besar orang itu. Justru konteks lebih menang daripada bahasa asli. Orang tidak mengerti bahasa asli, tapi konteksnya mengerti, cukup. Itu kebenaran. Orang mengerti bahasa asli, tidak mengerti konteks, dia salah pasti pengertiannya. Karena dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, sama aja kok. Beda dikit, ada loss in translation ya. Oke, konteks Maleakhi. Kalau kita baca Maleakhi 1 ayat 1, di situ rupanya kitab Maleakhi ini adalah firman Tuhan kepada Israel yang disampaikan melalui Nabi Maleakhi. Jadi Nabi Maleakhi diutus untuk menegur bangsa Israel. Gitu ya. Israel ditegur karena apa? Karena mempersembahkan binatang yang buta, timpang, sakit, cacat. Jadi persepuluhannya itu cacat, tidak menghormati Tuhan, Israel. Itu di Maleakhi 1 ayat 8 dan 13 sampai 14. Coba kita baca ya. Maleakhi pasal 1 ayat 8. Ini. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat, kata Tuhan. Ya, jahat-jahat orang ini. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu. Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kesalahan Israel yang utama di seluruh kitab Maleakhi ini adalah, konteksnya adalah Israel mempersembahkan persembahan yang cacat kepada Tuhan. Itu, konteksnya itu. Seluruh kitab Maleakhi itu. Ya, jadi kalau Israel mempersembahkan persepuluhan, itu cacat, saudara. Sengaja malah. Ya. Nah, poin ketiga, itulah sebabnya Tuhan murka pada para imam. Kenapa? Para imam harusnya jadi teladan, tapi rupanya para imam juga melakukan hal yang sama.
Gitu. Mempersembahkan binatang yang cacat. Malaki 2 ayat 1 sampai 9 bisa dibaca. Tuhan murka kepada para imam. Ya. Nah, poin keempat, Tuhan menginginkan persembahan korban yang benar, bukan yang cacat. Cacat itu tidak hormat itu. Malaki 3 ayat 3 coba kita lihat. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan itu persembahan yang benar. Ya. Poin nomor 4. Tuhan menginginkan persembahan korban yang benar, Malaki 3 ayat 3 tadi. Ya. Poin 5 sekarang. Israel menipu Tuhan dengan cara memberikan persepuluhan dan persembahan khusus yang tidak benar. Malaki 3 ayat 8 tadi. Ya. Ini. Malaki 3 ayat 8. Perhatikan kalimatnya, saudara. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Jadi, sepanjang kitab Malaki ini, Israel ceritanya menipu Tuhan. Makanya dimarahin Tuhan. Gitu ya. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Israel kurang ajar ini. Tuhan menegur dengan, kamu menipu aku. Tapi mereka berkata, caranya bagaimana kami menipu kamu? Berani, saudara. Ya, ini konteksnya mesti dibaca ini. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Gimana caranya kami menipumu? Gitu, berani dia. Hal ini sudah kita bahas di sesi pertama ya. Mendebat Tuhan. Menyangkal kesalahannya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Banyak orang membaca cuman ayat 10-nya saja. Kan begitu kan? Padahal konteks itu tidak bisa dilihat lewat hanya satu ayat. Ya. Dan banyak orang cuma lihat ayat 10-nya saja. Makanya tidak mengerti. Seluruh dunia saya lihat, hampir seluruh dunia maksudnya. Saya lihat banyak orang ngotot pakai Maleakhi 3 ayat 10 untuk menekankan persepuluhan. Itu tandanya mereka tidak pernah baca kitab Maleakhi secara utuh. Atau mereka baca asal baca cepat-cepat aja tapi tidak mengerti apa-apa. Kan banyak yang diajarin begitu tuh. Baca Alkitab 10 kali, 20 kali, 50 kali lebih hebat. Ya kalau nggak mengerti, nol besar. Harus mengerti. Sebab sesuatu yang tidak dimengerti, dia tidak berbuah. Masih ingat Tuhan Yesus mengajar perumpamaan seorang penabur? Ada orang yang menabur firman. Lalu orang yang mendengarnya itu mengerti. Maka hidupnya berubah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Nah itu diplesetkan sama orang-orang zaman sekarang. Tabur persepuluhan. Nanti dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itu plesetan. Ya, ayat Alkitab nggak bicara soal uang. Ya, yang 60, 100, 60, 30. Itu soal karakter, soal hidup seseorang. Ya, nah begitu. Nah, padahal kalau kita baca mundur satu ayat saja, Maleakhi 3 ayat 9, sudah ketangkep konteksnya. Tuhan marah besar, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Gitu, ya. Ini Tuhan marah-marah, saudara. Lah kok diambil ayat 10-nya saja untuk menekankan persepuluhan. Ini kesalahan fatal ini sebenarnya. Orang-orang tidak mengerti maksudnya apa itu. Itu maksudnya bukan Tuhan sedang happy sama Israel lalu memberi ayat 10 itu. Bukan. Ini sedang marah-marah. Makanya bacalah yang lengkap, saudara. Ya. Yang pertama perlu dicatat, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Ya. Sedangkan menurut hukum Taurat, ada beberapa jenis persepuluhan. Imamat 27 ayat 30 sampai 34 bisa dibaca. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari
buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Perhatikan, hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan. Itu bentuk persepuluhan tuh begitu dari dulu itu. Nah, tetapi jikalau seseorang mau menebus sebagian dari persembahan persepuluhan itu yang berupa apa? Yang berupa hasil agraris atau hewan, diganti dengan uang, maka ia harus menambah 1/5 bagian alias tunainya menjadi 12%. Ya, ini salah, saudara, angkanya ini. Ini ayat 30, ini 31, ini 32, ini 33, ini 34. Salah ketik. Ya. Nah, di ayat 31, di situ dikatakan, kalau seseorang mengganti persepuluhannya dengan uang, ya, tambahkanlah 1/5. Jadi tunainya 12%. Jadi seluruh dunia sedang mencuri milik Tuhan 2% selama ini. Kalau hidup menurut Taurat. Ya, perhatikan baik-baik nih. Bukannya diberkati tingkap langit dibukakan, karena menipu Tuhan juga. Kalau tunai 12%, bukan 10%. Jelas ya? Jadi jangan sok-sokan ngasih sepersepuluh lalu sudah merasa benar. Salah, 12% yang benar kalau uang. Itu pun nanti kita lihat apakah masih berlaku atau tidak persepuluhan. Ada yang berupa lembu sapi, kambing domba. Ya. Nah, lembu sapi, kambing domba bukan 1/10 dalam hitungan matematika, bukan. Jadi contohnya domba ya, domba suruh lewat 1, 2, 3, yang ke-10 untuk Tuhan. Gitu. Artinya apa? Artinya kita nggak kasih 10% dalam hal ini. Kalau dombanya misalnya 31 gimana? Kan nggak bisa 3,1. Ya. Kasih 3 domba, padahal masih ada satu yang belum dibagi. Nggak 10% banget, saudara. Jadi jangan terlalu kaku juga ya. Nah, oke. Jadi nanti kita simpulkan ya. Persepuluhan menurut Taurat. Menurut Taurat kalau bayar pakai cash tunai tambahkan 2%. Jadi 12%. Jadi banyak orang kalau hidup menurut Taurat, seandainya hidup menurut Taurat sudah melanggar 2% selama ini semuanya. Makanya tidak diberkati. Ya, menurut Taurat. Di samping itu, kalau binatang dihitung yang ke-10. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan dulu deh. Persepuluhan itu banyak jenisnya. Nanti dibaca sendiri ya, bilangan, ulangan, banyak sekali ini. Jadi ada persepuluhan kepada suku Lewi, ya, tapi suku Lewi harus mempersembahkan 1/10 dari persepuluhan yang diterimanya, bukan dikantongi terus gak bayar persepuluhan. Ya. Terus yang kedua, persepuluhan berkaitan dengan makan bersama dengan suku Lewi. Kalau nggak bisa kasih persepuluhan, ya dimakan saja dalam keluarga. Itu termasuk persepuluhan. Ya. Persepuluhan ada yang tiap 3 tahun, saudara. Jadi ketika tahun ketiga kita bayarnya double-double, 10 tambah 10, gitu, double semuanya. Nah, oke. Jadi Taurat bukan hanya persepuluhan, ingat baik-baik. Kalau orang ingin hidup menurut Taurat, Taurat itu bukan hanya persepuluhan, tetapi ada banyak, ya, ada berbagai persembahan, macam-macam persembahan, termasuk persepuluhan buah sulung, ada berbagai kurban, ada berbagai hari raya, liturgi, 10 perintah, ada 613 peraturan, syariat, ada banyak. Lah kok orang cuma menekankan persepuluhannya saja, berarti melanggar Taurat juga dia. Nggak tahu dasarnya apa selama ini. Kok hobinya itu persepuluhan terus, sukanya itu. Matre sih. Ya. Nah, sekarang kita mau simpulkan sedikit ya, saudara ya. Jika dasar memberi persepuluhan selama ini di gereja adalah hukum Taurat, maka semuanya sudah salah. Melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan hanya persepuluhan. Kalau melakukan harus semua. Kok persepuluhannya saja yang mau ditarik? Semua. Ya. Karena semua orang tidak melakukan hukum Taurat dengan benar selama ini. Berarti. Kalau dasarnya hukum Taurat. Ya, gitu ya. Nah, udah gitu tunainya salah lagi. Oke, kita lanjutkan.
Tapi ada orang-orang tertentu yang, oh enggak, bukan Taurat, gitu. Licik dia rupanya. Karena Taurat sudah dibatalkan, saya kasih ayatnya, lalu mereka bilang, enggak, saya niru Abraham. Lebih parah lagi, kalau mencontoh Abraham, ini pun salah. Kenapa? Sebab Abraham memberi 1/10 dari jaran perang kepada Melkisedek. Tapi yang 90% bukan dikantongi oleh Abraham, dikembalikan ke Raja Sodom. Coba bayangkan. Saudara mengerti nggak ya maksudnya ya? Jadi perang, lalu dapat rampasan perang, 10% diberikan ke Melkisedek, 90%-nya nggak dikantongi oleh Abraham, dikembalikan kepada Raja Sodom. Abraham berkata begini, jangan sampai orang pikir aku kaya gara-gara ngerampas hartamu ya, nih dibalikin ke Raja Sodom. Nah, mau ditiru apanya zaman sekarang persepuluhan, saya mau tanya. 90%-nya kau ambil. Ayo, nggak cocok kan? Makanya jangan mengada-ada. Persepuluhan itu memang produknya hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat memang ada, tapi itu tidak jadi hukum. Yang jadi hukum itu hukum Taurat. Gitu loh. Ya, itu pun sebelum hukum Taurat itu harta rampasan perang. Kalau sudah masuk ke zamannya Taurat, itu adalah hasil panen. Beda. Ya, jangan pakai Abraham, itu rampasan perang. Ada yang ngotot, bukan Pak. Ya berarti kau nggak ngerti. 90%-nya dikembalikan ke Raja Sodom. Masa hartanya Abraham semua dikasih ke Raja Sodom? Miskin dong dia. Ya, kalau baca itu yang lengkap, saudara. Yang utuh supaya tidak salah. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ya. Ini kisah persepuluhannya Abraham. Jadi 1/10 diberikan kepada Melkisedek. Ya. Lihat nih, Abraham mengalahkan Kedor Laomer dan sekutunya, dibawanya segala harta benda itu. Dapat rampasan perang, saudara. Ya. Hmm. Tetapi Abraham tidak mau mengambil sedikit pun sisanya, 90%-nya. Semuanya dikembalikan ke Raja Sodom. Kejadian 14 ayat 21 sampai 24. Dibaca lagi nanti. Supaya hidup kita ini tidak kurang ajar di hadapan Tuhan. Banyak orang itu tidak sadar bahwa hidupnya itu kurang ajar. Menghadap Tuhan tidak mempersembahkan diri dengan benar. Ya, sama seperti Israel zaman itu. Menipu Tuhan. Kasih persembahan yang tidak layak. Ya. Oke, kita teruskan dulu. Jadi kita nggak bisa pakai teladannya Abraham untuk memberi persepuluhan. Jangan ngotot, ya. Nggak bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana di Perjanjian Baru? Ini penting nih, bagaimana di Perjanjian Baru? Kita lihat saja. Ya, Tuhan Yesus di Matius 23 ayat 23 sampai 28 seringkali dipakai orang-orang itu teologi kemakmuran. Ini buktinya Yesus mengajar persepuluhan gitu. Coba dibaca yang benar kalau baca itu, ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan, kamu bayar. Perhatikan, yang pertama, persepuluhan di zamannya Tuhan Yesus bukan uang. Ya, selasih, adas manis dan jintan, kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tidak melarang persepuluhan hari itu. Zaman itu, perhatikan baik-baik. Ketika itu, tapi Tuhan Yesus, percuma kau bayar persepuluhan kalau yang lain diabaikan, yang lebih penting maka. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yang terpenting apa, saudara? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan, kebenaran. Ya, harus jujur ya, saudara ya. Ini dalam ayat ini Tuhan Yesus bukan sedang mengajarkan atau menekankan persepuluhan. Kok baca aja nggak ngerti. Ini Tuhan sedang marah sama orang yang memberi persepuluhan tetapi tidak melakukan yang lebih penting, yang paling penting. Memang Tuhan Yesus tidak melarang persepuluhan ketika itu, ya. Nah, tentu saja Tuhan Yesus tidak keberatan dengan persepuluhan, tetapi bukan itu yang terpenting. Jadi jangan mengabaikan hal yang lebih penting. Banyak orang hari ini mengutamakan persepuluhan, tapi yang penting nggak diajarkan. Oke,
Banyak orang membanggakan diri sudah memberikan persepuluhan, ya. Tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Ya, aku bersalah, tapi orang Farisi menganggap dirinya suci, sudah bayar persepuluhan dan sebagainya. Percuma kalau tidak punya kasih. Ya, kalau tidak punya kasih itu percuma semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan ini, nanti dibaca sendiri. 1 Korintus 13 ayat 3 misalnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bukan cuma persepuluhan loh, semuanya. Menyerahkan tubuhku untuk dibakar sekalipun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, begitu saudara. Nah, di Matius 12 ayat 7, itu mengutip dari kitab Yesaya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Ya, perhatikan konteksnya. Konteks. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu ibadah yang sejati itu apa, saudara? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang hidupnya kudus dan yang berkenan. Itu persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Bukan ngasih persepuluhan, ya. Persepuluhan hanya kecil, 10%. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, sekarang begini, apakah memang benar bahwa hukum Taurat masih berlaku persepuluhan? Ini diulang lagi karena sedang membahas kitab Maleakhi, saudara. Nanti dibaca ya, ayat-ayat ini ya. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, maksudnya hal haram ala Taurat. Dan atau mengenai hari raya Taurat, bulan baru, dan hari Sabat. Gak usah. Kamu jangan takut kalau dihakimi orang berdasarkan itu sudah tidak berlaku, kira-kira gitu. Di sini dijelaskan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Kalau sudah ada Kristus, semua itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, makanya di Galatia 3:24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Penuntun sementara sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Gitu loh. Nah, lebih jelas lagi Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menjadikan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Harus dibatalkan semua itu. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, yang tadi itu tidak keberatan soal persepuluhan, itu kan belum mati. Setelah kematian Tuhan Yesus, seluruh hukum Taurat dibatalkan. Tentu saja yang tinggal tetap selamanya adalah hukum kasih. Begitu, saudara. Nah, semua hari raya, Sabat, apalagi ya, semua batal. Kenapa? Karena dulu orang beribadah kepada Tuhan spesial di hari Sabat. Tapi kalau setelah zaman Tuhan Yesus, setiap hari adalah harinya Tuhan. Ibadah itu setiap hari, setiap saat dalam segala hal yang kita lakukan. Persembahkan tubuhmu yang hidup, yaitu yang hidupnya kudus dan berkenan. Clear ya, saudara ya? Jadi jangan ngotot Torah terus untuk membenarkan persepuluhan itu. Torah dibatalkan, lari ke Abraham malah. Abraham tidak pantas juga ditiru. 90%-nya dikembalikan. Ayo, kamu gajinya mau dikasih ke orang lagi, dikembalikan ke kantor lagi. Kan nggak cocok semuanya. Lagi pula yang jadi hukum yang formal adalah Taurat. Sebelumnya tidak jadi hukum. Itu pun Abraham hanya satu kali memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Tidak pernah dicatat lagi. Jangan asumsi, ya enggak, tiap bulan pasti. Ketemunya cuma satu kali dengan Melkisedek. Tidak pernah ketemu lagi selamanya. Ya, oke. Nah, lagi pula keimaman Lewi sudah selesai. Jangan ngaku-ngaku Lewi terus berhak mendapat 10% gitu. Ya. Kita semua adalah imamat-imamat yang rajani. Imam besar kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau sebagai imam, imamat yang rajani kan? Jadi sebagai imam kita harus hidup kudus. Itu yang udah puncaknya, saudara.
Jadi persembahannya adalah mempersembahkan seluruh hidup kita, bukan hanya 10%. Ya. Udah menurut Taurat 10% salah lagi, 12% yang benar. Oke. Jadi, jika ada yang masih berharap kebenaran berdasarkan hukum Taurat, maka baca saja sendiri Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau orang masih mau memuja-muja Taurat, kamu lepas dari Kristus. Ayatnya jelas. Ya, itu menghina Tuhan sebenarnya. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan bicara soal persembahan. Ya. Yang Maleakhi 3 ayat 10 itu kan Tuhan sedang marah. Itu begini loh. Misalnya kita lagi marah sama anak kita. Kamu malas sekali ya, misalnya. Kamu kalau rajin belajar pasti papa beliin apa misalnya komputer atau HP. Itu bukan janji mau berikan itu, lagi marah. Jadi kalau orang mengaminkan Maleakhi 3 ayat 10, itu sama dengan, kan Maleakhi 3 ayat 10 itu suratnya Nabi Maleakhi kepada orang Israel yang sedang dimarah-marahin. Kalau kita pakai ayat itu, artinya kita sedang mendudukkan diri sebagai bangsa Israel yang lagi dikutuk Tuhan, yang lagi dimarah-marahin. Tuhan marah besar loh. Kalau kamu kasih persepuluhannya benar, masa nggak aku berkati? Masa nggak aku berkati? Masa tingkap langit nggak kubukakan? Pakai gaya bahasa gitu. Ya, itu lagi marah. Lah kok berani pakai ayat 10? Ya. Saudara kalau lagi marah sama anak saudara, ya seperti itu. Kamu malas ya kalau nggak rajin belajar. Kalau kamu rajin belajar, pasti ku belikan ini buku ini atau HP ini misal. Terus anak yang saudara marahin malah, yes, mama mau belikan HP gitu. Kan mestinya lagi marah diem ya. Nah, banyak orang tidak memperhatikan konteks. Makanya jadi salah kaprah ya. Persembahan, bicara soal persembahan. Ingat baik-baik, hidup kita telah dibeli lunas oleh Tuhan di kayu salib. Jadi seluruh yang ada pada kita ini milik Tuhan. Artinya harus dipakai untuk kepentingan Tuhan, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Ya, jadi memberikan persembahan tentu saja boleh, bukan hanya boleh, harus. Sebab semua milik Tuhan kan. Tetapi jangan persembahan uang doang. Seluruh hidup kita harus hidup kudus, itulah persembahan yang sebenarnya. Ibadah yang sejati. Itu. Ya. Nah, dari sisi jemaat, jemaat harus berkewajiban mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun, termasuk gereja. Sebab orang salah mengerti. Saya bilang hukum Taurat dibatalkan. Jemaat yang pelit-pelit berkata, yes, nggak ada persembahan. Siapa yang bilang tidak ada persembahan? Persepuluhan dibatalkan semuanya, bentuk-bentuk itu. Tapi persembahan adalah persembahkan hidup kita. Itu maksudnya. Jangan jangan lalu bebas gitu. Salah. Kalau tidak ada uang ya nggak apa-apa. Justru gereja yang akan bantu. Yang untuk diakonia. Tapi kalau ada ya persembahkan. Berapapun. Ikutan. 1% juga boleh, 2% boleh. Tapi kalau saudara diberkati banyak, harus memberi lebih dari 10%. Itu yang benar. Tapi nggak boleh dipaksa, sukarela tetap. Ya, nanti urusannya sama Tuhan aja. Apakah Tuhan anggap persembahan itu sopan atau tidak? Oke, yang terakhir, gereja harus menggunakan persembahan untuk operasional gereja, tentu, bel listrik dan sebagainya, dan diakonia, membantu jemaat yang menjadi dombanya di gereja itu. Bukan jemaat yang di ujung bumi, kita nggak tahu, ya, jemaat yang rajin datang, yang benar-benar mencari Tuhan. Bukan yang datang sekali terus hilang lagi, bukan begitu. Ya. Nah, yaitu menolong yang memerlukan. Prioritas pertama ya jemaat yang ada tentu saja. Begitu, ya. Saya harap eh, pembahasan malam ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita jadi mengerti konteksnya ya, supaya kita tidak perlu berbuat salah lagi selamanya. Jangan hidup menurut Taurat.
Sebab yang selamat bukan yang melakukan Taurat. Ada ayatnya itu di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena Taurat sudah dibatalkan. Nah, yang berlaku hukum kasih. Ada orang yang pikirannya nggak tahu ya, pendek atau apa ya. Taurat dibatalkan, yes, berarti boleh membunuh, boleh mencuri, gitu pikirannya itu. Heran ya. Hukum kasih jauh lebih berat dari Taurat. Kalau orang membenci saudaranya saja sudah dianggap pembunuh oleh Tuhan. Kalau dulu membenci nggak kelihatan dong di dalam hati, nggak dihukum. Tapi kalau sekarang Tuhan sudah tahu, kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Lebih berat, saudara. Tapi urusan persembahan bukan gitu. Puluhan enggak begitu. Sukarela. Tapi hati-hati. Yang sopan. Jangan persembahan yang cacat diberikan ke Tuhan. Persembahkan hidup yang kudus. Jangan hidup yang cacat. Banyak orang hidupnya hidup dalam dosa tapi mau mempersembahkan hidupnya. Itu sama dengan cerita zaman Maleakhi. Menghina Tuhan. Betul. Menipu Tuhan. Ya, berdoa nangis-nangis tapi hidup dalam dosa. Itu menipu Tuhan namanya. Menghadap Tuhan dengan tidak sopan. Ya, jadi Maleakhi 3 ayat 10 ini tidak bisa dipakai dasar sebagai persepuluhan. Ya, apalagi setelah kematian Tuhan Yesus. Tetapi ingat, seluruh jemaat harus ikut serta mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, hanya dengan begitu kita bisa hidup benar tanpa diatur oleh Taurat lagi, tapi diatur oleh kehendak Tuhan sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya. Sebentar saya buka dulu. Oke, yang pertama Pak Terry, silakan Pak Terry. Halo, selamat malam Halo, Pak Winyo. selamat malam. Ya, saya mau tanya, Ya, saya baru tahu juga malam hari ini tentang di Maleakhi kalau orang Israel itu mempersembahkan itu persembahan yang cacat ya, ya. binatang-binatang. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini yang juga terjadi di Bait Allah ketika Tuhan Yesus marah? Ya, jadi dia memporak-porandakan apa itu di Bait Allah para penjual-penjual gitu loh. Nah, apakah benar memang saat itu supaya orang-orang imam-imam ini menjual barang apa binatang-binatang buat dipersembahkan ya memang tujuannya supaya para pendatang-pendatang yang dari jauh gitu bisa beli gitu loh binatang-binatang di sana jadi menjadi persembahan yang sempurna gitu loh ya saya nggak tahu sejarahnya cuma saya baru tahu malam ini tentang Maleakhi ini apakah ini memang yang terjadi gitu loh Oke, hasil dari gitu Pak Winyo. oke, baik. Kalau yang Tuhan Yesus marah di Bait Allah itu karena hewan-hewan persembahan itu diperdagangkan dengan tidak adil. Isunya selalu ketidakadilan. Jadi mereka pasang harga mahal-mahal gitu loh. Nah, kalau kita ke Israel, kita akan diceritain soal itu juga tuh. Itu ceritanya turun-temurun tuh bahwa penjual-penjual itu curang, jualnya mahal sekali sehingga menyusahkan banyak orang. Mestinya kan harga harus normal aja ya. Dalam bahasa sekarang itu ngetok harganya. Gitu. Jadi bukan soal Ya, saya cacat. Kalau cacat, binatangnya cacat mana ada orang mau beli, bukan. Beda konteksnya. ya maksud saya kan kalau misalnya nih dia dari jauh dari Yerusalem gitu kan dia bawa binatang itu mungkin dalam perjalanan itu kan binatangnya wah ada yang kakinya patah masuk itu gimana ya. Nah, jadi Bisa, untuk memudahkan untuk bisa. memudahkan mereka Ya, akhirnya wah para imam ini menjual gitu loh. Jadi ya. apa Yesus marah gitu karena ini nggak benar. Ada Ya. nggak seperti kayak gitu, Pak? Nggak benarnya itu karena jualannya itu dimahal-mahalin. Oh Bukan, ya. bukan binatangnya cacat, bukan. Kalau Nah, binatangnya cacat nggak ada yang mau beli dong, ya kan? ya maksudnya dari efek efisiennya daripada saya bawa dari kampung gitu ke Yerusalem udah saya beli aja di sana gitu. Ya, bisa, bisa, Tapi memang dimahalin. bisa.
Memang ya. praktek zaman itu memang orang bisa beli di situ. Orang sudah tahu. Nah, yang Tuhan Hmm, marah bukan itu. Jualnya itu nggak bukan. benar. Ngetop, Hmm, sulit orang datang ke Tuhan gitu. ya Kan orang makanya saya Farisi itu merasa. bikin banyak peraturan supaya orang susah datang ke Tuhan. Hmm, hmm. Ya, makanya saya merasa kayak ada kontradiksi gitu. Apakah Hmm, seperti gitu? hmm. Ya, Ya, ya. Makasih Pak Winyo. oke, Terima Tuhan kasih. berkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Bu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, saya mau nanya yang di Galatia 3 ayat 24 ya Pak. Ya, Itu kan kalau di bahasa Indonesianya kan jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. ya, Sampai Kristus datang. ya. Maksudnya tuh Kristus datang kedua kali atau bukan? Terus Yang kalau di pertama, bahasa Inggrisnya Pak, kalau di bahasa Inggrisnya agak beda nih. So the law was put in charge to lead us to Christ. To lead us to Christ. ya, Jadi ya. maksudnya gimana ya Pak? Atau Sama yang Bu. benar yang mana terjemahannya? Sama Bu. Konteksnya sama. Jadi gini, hukum Taurat diberikan untuk apa? Untuk sebagai penuntun sementara. Sampai kapan? Sampai yang dijanjikan datang, yaitu Tuhan Yesus. Oh, yang Kedatangan pertama. dijanjikan datang, bukan Ya, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. oh bukan, makanya bukan. ya. Kedatangan yang dijanjikan itu loh, Mesias. Ya. Nah, jadi kalau lead to Christ itu tetap benar konteksnya kan. Jadi diberikan supaya memimpin kepada Kristus. Setelah sampai Kristus, sudah selesai masa Ya, berlaku. sampai Kristus lahir gitu, maksudnya sampai Ya, Kristus lahir dan berkarya gitu ya Pak ya? ya betul, betul. Oh ya, ya. Karena kalau sekilas gini sampai Kristus datang, lah berarti orang bisa aja bilang, lah berarti masih berlaku dong. Ya. Iya. Itu kalau Karena Ibu Kristus baca, belum datang. itu kalau Ibu baca Galatia 3 yang ayatnya ke-19. Iya. Nah, itu dijelaskan itu bahwa kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Untuk apa hukum Taurat diberikan kira-kira gitu. Iya. Dijelaskan di situ ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Janji yang mana? Yang janji kepada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya itu yang Iya. ya Mesias maksudnya. Ya, sampai Mesias datang gitu kan maksudnya ya Pak. Betul. Ya. Udah. Di Alkitab dijelaskan itu Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat tapi untuk menggenapi. Nah, banyak orang nggak ngerti lagi tuh. Memang Tuhan Yesus tidak meniadakan, kurang tepat terjemahnya. Tuhan Yesus bukan datang untuk menghancurkan Taurat, bukan. Tapi menggenapi. Apa itu menggenapi? Sebagai penggenapan Taurat selesai nih, aku sudah datang. Gitu loh. Menggenapi itu selesai. Maksudnya menggenapi itu Tuhan Yesus sendiri adalah hukumnya gitu ya Pak? Ya, ya. Gitu. Tapi Kan bukan Taurat hukum itu, Taurat lagi, tapi hukum kasih gitu ya Pak? ya. Kan Taurat itu bayangan akan Kristus. Nah, Kristusnya sudah datang, ya udah bayangannya nggak kepake. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, apa ya? Because Christ is the end of the law. Akhir dari hukum. Oh iya. Gitu. Akhir dari Taurat maksudnya. Pak, satu lagi ya Pak. Boleh. Sering sekali ya Pak, saya selalu ada yang selalu bilang gini. Nah, yang ini aja tidak bisa kamu penuhi, gimana mau yang lain gitu. Maksudnya yang perpuluhan ini aja tidak bisa kamu penuhi, gimana mau lakukan yang lain. Jadi kalau orang ngomong gitu, kita tuh responnya sebaiknya gimana ya Pak? Responnya begini, kita itu tidak hanya memberikan 10%, seluruh hidup kita harus jadi ibadah. Tapi bukan ke gereja, ke semua seluruh hidup kita. Kan kita harus bertanggung jawab untuk mendidik anak dalam Tuhan, untuk menyekolahkan, untuk orang tua, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja, dan lain-lain. Kan gitu. Iya Pak, benar. Jadi semuanya itu ibadah. Bukan ibadahnya cuma di bait Allah, bukan. Salah, itu perjanjian lama. Kenapa? Sebab bait Allahnya adalah tubuh kita. Sekarang ini kan tubuhmu bait Allah, gitu kan. Jadi ibadahnya ya setiap saat kita. Gitu. Jadi jangan akal-akalan harus kasih gereja gitu. Gereja perlu didukung, setuju. Tapi jangan akal-akalan ngumpulin duit gitu. Ya Pak, ngerti Pak, ngerti. Ya. Makasih ya Pak Wik. Oke, Tuhan berkati. Dan berkati juga. Berikutnya Pak Budi, Budi Wijaya, silakan. Ya, Shalom Pak Wignyo Halo. dan teman-teman semua.
Silakan Bu, Pak. Eh, saya mau bertanya, kan saya sering juga berdiskusi dengan teman-teman Ya, tentang Efesus 2:15, ya, Pak Wignyo. ya, Di mana dikatakan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat itu telah dibatalkan. ya. Nah, ada yang bilang begini, Pak Wik. Hukum Taurat itu dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah moral law, itu yang berisi 10 perintah Allah. Kedua adalah ceremonial law, itu yang berisi tentang 613 Taurat itu tadi. Tentang seremonial, tentang persepuluhan termasuk di dalamnya. Dan juga civil law. Itu civil law yang berisi tentang hukum perang, mata ganti mata, dan lain sebagainya itu. Jadi, ada yang bilang bahwa di terjemahan aslinya, Efesus 2:15 itu di King James Version, kalau nggak salah dia bilang, bahwa yang dibatalkan itu eh, hanya akibat hukuman dari kalau kita melanggar hukum Taurat yang dibatalkan. Jadi hukum Tauratnya sendiri katanya di King James Version, ini dia bilang gitu. Aku sih nggak mempelajari terjemahan-terjemahan gitu ya, Pak Wik ya. Ya, Tapi dia bilang bahwa the Ten Commandment itu sama sekali tidak dibatalkan, dia bilang gitu. Yang dibatalkan tuh hanya ceremonial law dan civil law. Gimana pendapat Pak Wiknya? oke. Ini kalimat ini jangan dirubah-rubah. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala itu artinya semua loh. Ya, jadi nggak usah pakai bersilat lidah gitu. Teks asli boleh dicek mau pakai bahasa apapun. Apakah itu membatalkan atau bukan? Itu membatalkan, Pak. Dalam bahasa Inggris itu abrogate, membatalkan. Dalam bahasa Yunani boleh dicek sendiri. Ya, mau King James, mau apapun terserah. Jangan mau dibohongin sama orang-orang begitu itu. Ya. Iya, Nah, membatalkan berarti T. Lah terus kalau orang bengkok pikirannya gini, Pak. Oh kalau gitu asik nih. Boleh boleh mencuri, boleh berzina, boleh membunuh. Nah, memang bengkok pikirannya. Justru dibatalkan itu karena yang Kristusnya sudah datang. Yang itu cuma bayangan. Bayangan nggak dipakai lagi. Sekarang ini loh. Kalau mau ibadah sama Tuhan, bukan hari Sabat. Seluruh hari miliknya Tuhan. Kalau mempersembahkan bukan 10%. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Kalau orang kaya banget kasih 12, kasih 20%, emang kenapa? Kalau nggak punya, nggak usah kasih, nggak dosa. Nggak punya. Justru persepuluhan dipakai untuk menolong orang yang tidak punya di perjanjian lama. Janda miskin dan sebagainya. Kan begitu. Pakai betul. logika Di Ulangan sederhana aja. 26, Nah, makanya. Ulangan 26 ayat 12. Iya, Ya, kenapa? nah kan begitu. Nah, Ya, jadi Pak, berarti itu kalau dibatalkan memang batal semua ya, Pak ya. ya, Termasuk the Ten Commandment. nah kita nggak ngomong begitu. Tapi gini, kalau suatu hukum batal, hukum yang baru bisa nggak mencakup lagi sebagian? Kalau yang lama batal, bisa harusnya. Lah iya, hukum yang tinggal tetap apa? Yang selamanya. Kasih. Lah iya, hukum kasih pasti nggak dibatalkan Tuhan dong. Wong Allah itu kasih adanya. Iya, memang di Matius 22 Yesus kan bilang bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah Ya, hukum yang terutama dan sama dengan hukum yang nomor yang satu. di hukum Taurat itu, seluruh isi hukum Taurat. Yesus Ya, bilang demikian, betul ya, ya, Pak ya? ya. Nah, intinya hukum Taurat nggak mungkin batal dong, Pak. Intinya hukum kasih. Ya. Jadi Nah, hukum ada kasih juga nggak akan orang yang batal. bilang gini, Pak Wik. Kan Yesus juga pernah bilang bahwa aku datang bukan untuk membatalkan, meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Ini gimana cara Salah terjemahan. untuk Salah terjemahan. Saya sudah cek salah teks terjemahan? aslinya. Ya, yang benar gini. Aku datang bukan untuk menghancurkan Taurat. Enggak dong. Menghancurkan ya, bukan Ya, untuk meniadakan. Oke. ya. Aku datang bukan merusak Taurat. Merusak juga boleh. Masa merusak? Ya enggak dong. Taurat kan diberikan oleh Tuhan juga. Aku datang bukan untuk Tetapi merusak Taurat. tetapi untuk Tapi menggenapi itu nah, artinya apa, Pak Wik? mengenapi artinya apa? Kalau ada nubuatan Mesias akan lahir, belum digenapi kan baru nubuatan. Iya, Kemudian lahir digenapi kan. iya. Setelah digenapi masih berlaku nggak nubuatan ini? Akan lahir. Oh ya, sudah nggak ada Nah sih. iya, penggenapan itu.
Semua orang saya lihat nggak ngerti kata penggenapan. Penggenapan itu bukan artinya kalau sudah menggenapi, artinya Yesus sudah melakukan seluruh isi hukum Taurat. Apakah itu juga demikian bisa. artinya? Itu bisa. Setelah dilakukan Tuhan Yesus perlu nggak lagi? Pertanyaannya. Tidak perlu. Nah iya, itu arti penggenapan, Pak. Coba cari Hmm. seluruh kalimat penggenapan. Nabi ini bernubuat, sudah digenapi, ada lagi nggak? Sudah digenapi ya sudah selesai artinya. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai uh, kegenapan. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Masa berlakunya berakhir hukum Taurat. Yang jadi masalah itu Oke. gini loh, orang nggak rela hukum Taurat dibatalkan. Padahal Betul, jelas tuh. masih banyak begitu, Pak. Padahal di Galatia jelas kamu lepas dari Kristus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Apa kurang jelas itu? Oh iya, Galatia berapa ya, Pak ya, kalau boleh tahu? Galatia 5. Bapak telat ya maksudnya ya? Tadi saya jelaskan tuh. Oh, enggak Tadi sih. ada. Tadi ada. Enggak. Galatia 5. Galatia 5 ayat 4. Sebentar, Galatia 5 ayat 4. Saya save dulu, Pak. Ya. Oh iya, benar ini. Nah iya, apa kurang jelas? Sudah sangat jelas sekali. Bahkan di Ibrani 10 ayat 1 juga dikatakan bahwa bayangan itu sudah tidak lagi berlaku kalau sudah Iya, wujud aslinya datang ya, Pak ya. ya. Betul. Makanya gini loh Pak. Di dunia ini banyak orang itu aneh. Fakta di depan mata dia nggak mau terima. Maunya sendiri. Ya nggak ketemu kebenaran yang begitu itu. Ya, saya sering berdebat nih. Saya bukan berdebat sebetulnya, Pak. Berdiskusi, cuman kita masih belum sepaham. Saya bilang kalau namanya batal ya tetap batal, sudah batal. Ya, Nggak ada lagi karena yang batal A, cuman ininya si A, cuman satu yang batal dua, batal tiga, enggak, semua ya batal, saya bilang begitu. beginilah Pak. Orang yang nggak setuju Taurat batal itu ingin mempertahankan persepuluhan kan maksudnya kan? Kan modusnya kebaca Pak. Iya, Kalau iya betul. mempertahankan Taurat, bukan hanya persepuluhan loh Pak. Taurat itu banyak aturannya. Silakan dilakukan Betul. semuanya kalau mau. Ya Curang itu termasuk Pak. mata ganti mata, Pak ya. Termasuk mata ganti mata. Termasuk sunat. Iya, jangan cuma dipilih yang urusan duit aja kan gitu. Ya yang duit mau. Kewajiban yang lain nggak mau. Iya, benar-benar. Thank you. Terima kasih Pak Abiknya. Tuhan berkati, Pak. Ya, Tuhan berkati. Penjelasannya jelas sekali. Aduh, Thank you, sebenarnya Pak. Tuhan semua berkati. jelas kok. Cuman orang tegar tengkuk, kalau saya bilang. Udah ayat-ayat jelas kok. Bu Mary, silakan Bu. Halo, shalom Pak. Shalom. Saya mau tolong tanya nih Pak, bingung. Dari Kolose 1 ayat 15, Kristus adalah yang pertama diciptakan, firstborn. Itu gimana ya Pak? Apakah Kristus itu, Yesus itu dari permulaannya, dari masa praeksistensinya dia itu diciptakan oleh Bapa? Atau memang sudah ada, dia adalah Allah yang tidak berawal, tidak berakhir sama kayak Bapa gitu. Dia tidak diciptakan, atau dia karena dia anak Allah, jadi dia diciptakan oleh Bapa, diperanakkan, ya keluar dari Bapa gitu. Ya, bagaimana? Jadi begini, hati-hati dengan pengajaran seperti ini. Yesus dibilang diciptakan hanya gara-gara satu ayat ini. Ini mesti dilihat konteksnya, ya. Nggak ada kata-kata diciptakan tuh nggak ada. Dia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya pasti dong, dia yang sulung. Kan kita semua diberi karunia sulung roh supaya menjadi seperti yang sulung, seperti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus diciptakan nggak? Lah, lihat aja ayat-ayat yang lain banyak sekali. Salah satunya Tuhan berkata begini, aku turun dari surga. Bukan melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bagaimana itu? Ada banyak ayat, banyak banget yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bersama Bapa, dia turun. Ia sudah ada bersama Bapa. Tapi ia turun ke bumi, mengosongkan diri, mengambil rupa, menjadi manusia. Bukan diciptakan. Jadi Yesus ini Allah anak ya Pak. Maksudnya Allah anak ini dia juga Allah, ya dia nggak diciptakan. Dia sudah ada dari sononya. Iya, dia bersama Bapa. Betul. Bapak juga nggak diciptakan, Yesus juga nggak diciptakan. Ya, sudah ada sebelumnya. Oh, gitu, paham. Nah, maksudnya dari yang firstborn itu gimana ya Pak ya?
Yang mana firstborn? Kalau dari bahasa Inggrisnya, sulung kalau bahasa Indonesia. Yang sulung itu maksudnya yang utama. Contohnya gini loh, supaya kita menjadi seperti yang sulung. Nah, yang sulung siapa? Tuhan Yesus kan dalam konteks ini. Nah, Tuhan Yesus ciptaan atau pencipta? Ya kan ada ayat lain yang menjelaskan juga. Jangan satu ayat yang lain pura-pura nggak tahu gitu. Yang ayat-ayat yang lain udah jelas. Yang tadi saya cerita bagaimana? Tuhan Yesus sendiri loh yang bicara. Aku turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kan jelas. Iya. Di ayat selanjutnya itu di ayat 17 kalau nggak salah, itu dia bilang bahwa semua diciptakan melalui Dia dan oleh Dia untuk Yesus. Nah iya, itu siapa dianya? Tuhan Yesus. Nah iya, kan sudah jelas. Pencipta, bukan diciptakan. Iya, kok kontradiksi sama yang perjanjian lama. Kalau perjanjian lama diciptakan untuk kemuliaan Bapa gitu. Nggak ada, mana ada. Untuk kemuliaan YHWH. Nggak ada diciptakan. Nggak ada. Di kitab Wahyu 3 ayat 14 itu lebih gampang salah orang malah. Kalau baca itu. Wahyu 3 ayat 14 dicatat. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Itu artinya Tuhan Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah loh. Berarti ciptakan dong. Gitu. Ya kan? Ya. Nah, salah. Itu teks aslinya pakai kata arche. Arche itu bisa berarti permulaan, bisa berarti sumber. Kalau kita lihat konteks ini berarti Tuhan Yesus adalah sumber dari ciptaan Allah. Kita yang mencipta. Kalau baca Alkitab itu, semua ayat itu saling mendukung, saling melengkapi. Nggak boleh diambil satu, pura-pura nggak tahu yang lain gitu. Tuhan sendiri yang berkata seperti itu. Berarti Tuhan Yesus ini pencipta ya Pak ya? Pencipta bersama Bapa. Oh. Baik. Bersama Bapa. Kita harus pakai Alkitab, nggak boleh pakai pikiran sendiri. Terus kenapa dia disebut anak Allah, Pak? Kalau dia nggak lahir dari Bapa, kenapa dia disebut anak Allah? Bukan Allah anak, bukan Allah anak. Istilah anak itu bukan anak biologis loh maksudnya. Jangan sampai ada orang Kristen berkata, loh Tuhan Yesus anak Bapa, rumah sakitnya di mana antar gitu lah. Anak itu kita juga disebut anak Allah. Malaikat juga disebut anak Allah. Jadi anak itu apa? Kenapa disebut anak Allah? Karena kita dari Allah, kita diciptakan. Karena rohnya berasal dari Allah. Ya betul. Kalau Tuhan itu juga kan rohnya berasal dari Bapa. Apakah seperti itu juga? Tuhan Yesus beda, dia bersama Bapa. Dia statusnya anak. Tahu dari mana? Dari Alkitab, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Clear. Yang memberikan anaknya yang tunggal. Artinya sudah ada di surga, diutus ke bumi. Gitu. Tapi rohnya Tuhan Yesus bukan berasal dari Bapa, nggak kayak kita. Rohnya Tuhan Yesus adalah roh Tuhan Yesus yang turun dari surga. Diutus Bapanya. Ya, bukan. Jadi kalau kita disebut anak Allah kan karena roh kita berasal dari Bapa. Kita diciptakan Bapa. Kalau karena Tuhan dulu Yesus, Adam dicipta dihembusi roh Allah. ya, Kalau Tuhan Yesus kan nggak dicipta. Anak itu status anak. ya. Ini kalau mikir jangan rumit-rumit. Yohanes 3 ayat 16 Alkitab berkata anak tunggal Bapa, udah gitu aja. Baik. Ya. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Bentar, siapa lagi ya? Pak Kris ya? Pak Kris, silakan. Ya, shalom malam, Pak. Selamat malam. Ini Shalom. Pembahasan soal Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ini kayaknya sampai dengan akhir hayat kita akan belajar terus. Saya tidak bilang ini kontroversial, tapi pribadi kita akan terus mencari
dimensinya yang bisa kita pahami. Tapi Ya, menurut saya itu pergumulan pribadi semua orang. ya, Cuma ini tadi saya waktu Pak Wigno bilang kalau ke Israel diceritain waktu Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja-meja penukar uang, terus pedagang-pedagang itu, Pak. Nah, menariknya kalau saya lihat di Alkitab itu imam-imam kepala dan ahli Taurat itu mulai timbul niat untuk membinasakan Tuhan Yesus itu setelah kejadian itu, Pak. Jelas-jelas tercantum di Markus 11 ayat 18 dan Lukas 19 ayat 47. Saya bacakan yang di Markus. Imam-imam, ya, tadi Pak Wigno bilang kejadian Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja penukaran uang dan pedagang-pedagang hewan itu diceritakan kalau Pak Wigno kalau kita ke Yerusalem. ya, Ya, dan peristiwa itu saya lihat di Injil itu di Markus 11 ayat 18 dan di Lukas 19 ayat 47 itu imam-imam kepala dan ahli Taurat itu terang-terangan menyatakan kalau ingin membinasakan Tuhan Yesus setelah kejadian itu, Pak. ya, ya, Tidak ada, maksudnya di pasal-pasal sebelumnya tidak ada. Niat mereka terang-terangan secara terbuka diungkapkan, dicatat di Injil itu, di Markus dan di Lukas ya, itu setelah kejadian itu. ya, Nah, saya ada dengar cerita juga itu menurut saya juga diteguhkan waktu ketika Petrus diminta eh, mancing itu Pak, yang ada setoran ke Bait Allah yang uangnya pakai uang apa itu saya agak lupa mata uangnya. Bea Bait Allah dirham, Pak. ya, 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 karena kan waktu penjajahan Roma kan dinarius pakainya Pak, dinar. ya, ya, Terus ada uang mina segala macam itu. ya. Nah, cuma ini kalau untuk persembahan Bait Allah itu khusus pakai uang dirham. Saya Mhm. dengar-dengar cerita itu kalau meja-meja penukaran uang itu karena yang diterima hanya kepingan koin tertentu, misalnya itu apa dirham itu tadi, Pak. Jadi orang terpaksa menukarkan misalnya dinarius itu dinar atau mina atau apa tetap harus ke koin bentuk yang itu dirham. Nah, itu katanya Ya, sih itu bisnis sampingannya imam-imam sama ahli Taurat, Pak. Makanya ya benar. mereka karena merasa bisnisnya terganggu, akhirnya timbul niat untuk membinasakan Tuhan Yesus. Sama kayak, maaf ini kalau ada yang tersinggung, sama kayak ada yang merasa periuk nasinya terganggu, Pak Wigno bahas, terus soal perpuluhan yang sudah dibatalkan, nyerang gitu Pak. Jadi kayaknya ini dejavu Pak, terulang lagi. Apakah itu Ya, cerita itu betul Pak, yang tadi saya tanyakan? ya, itu benar tuh Pak. Jadi ada semacam jasa forex kalau zaman sekarang. Iya, Tuker. Nah, tuker itu kan diuntungin lagi Pak. iya Jadi akhirnya belinya dengan harga mahal gitu. ada selisih kurs Iya, karena gitu. soalnya kalau saya duga sebetulnya kan kayak Petrus apa itu bawalah uang. Cuma kenapa sampai koinnya itu harus mancing di ikan karena mungkin saking sulitnya yang diminta jenis koin yang tertentu atau bagaimana saya enggak tahu. Ya, Sampai Petrus suruh mancing supaya bea bait Allah yang 2 dirham itu sekalian suruh bayar untuk Tuhan Yesus. Jadi betul kan Pak ya cerita itu ya Pak? benar, benar begitu. Jadi ya makanya ada ayat yang berkata kamu menghalangi orang datang ke Tuhan ya, menyulitkan Pak, mempersulit Iya, iya. gitu. Kayaknya dejavu sekarang diulang lagi kelakuan yang sama itu Pak. Dejavu. Aduh, Iya, janganlah saudara, untuk apa sih? iya. Nanti lama-lama mungkin perpuluhannya harus pakai Bitcoin atau apa itu Pak, lama-lama. Harus pakai produk-produk kripto. Kripto, iya. Jadi
Ya, saya mau tanyanya itu aja, Pak. Berarti ya Oh, ceritanya tadi betul berarti ya. ya. Oke. Ya, makasih Terima Pak. kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Masih ada lagi nggak ya? Pak Mulyono ya. Ayo, silakan Pak. Ya, malam Pak. Malam. Pak, ini sedikit lagi tentang hukum dan peraturan Taurat tadi Pak. Katanya kan memang sudah nggak berlaku lagi setelah Tuhan Yesus gitu kan Pak. Ya. Ya, terus Pak Wikyo kan tadi juga bicara yang seperti jangan membunuh, jangan berzina. Memang nggak berlaku seperti apa yang mata ganti mata itu kan juga korban-korban kan sudah nggak berlaku semua kan gitu Pak berarti. Betul. Nah, pertanyaan saya dari semua hukum dan peraturan Taurat itu kan ada yang baik dan masih relevan kan sampai sekarang Pak. Misalnya nih, hormati ayah ibumu itu kan masih relevan, itu kan masih berlaku kan Pak sampai sekarang. Jadi kan nggak semua nggak berlaku, tapi kan ada hal positif yang relevan dan masih berlaku kan. Tadi Maksud saya kan nggak semua hukum Taurat kan gitu Pak. Gimana saya pengertiannya? jelaskan. Jadi gini, kalau ada perjanjian yang sudah tidak berlaku, ini perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru Iya. bisa nggak ambil beberapa poin dari yang lama? Bisa kan, berarti kan masih ada yang berlaku kan gitu kan Pak. Disempurnakan bahkan. Jadi yang dilarang membunuh itu udah pasti. Iya, Tapi iya, yang baru bukan cuma dilarang membunuh Pak. Kalau kamu benci saudaramu, kamu sudah jadi pembunuh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Jadi iya. nggak seperti perjanjian lama, bunuh itu cuma fisik, nggak gitu. Kalau kamu benci, kamu seorang pembunuh. Kalau kamu memandang perempuan lalu birahinya naik, kamu sudah berzina. Meskipun cuma dalam hati, dianggap sudah berzina. Kalau hukum Taurat nggak Pak, cuma mikir sendiri nggak salah gitu. Sebelum jadi perbuatan. Sekarang belum jadi perbuatan, di pikiran aja sudah dianggap berzina. Jadi memang begitu. Persepuluhan nggak ada lagi. Jangan pakai segala kalimat untuk membenarkan itu. Tapi persembahan yang pantas harus. 10% boleh kan, cuma angka boleh. Tapi jangan pernah bicara, ini hukum Taurat nih. Atau persepuluhannya dipakai untuk memanipulasi orang. Menabur, saudara, kalau mau diberkati, ya itu mah modus itu. Kita harus ngajar orang memberi persembahan dengan sukarela, dengan hati yang benar. Gitu loh. Nanti kalau nggak bayar, dicatat, ditagih-tagih kayak tukang utang, debt collector. Itu salah besar itu. Makanya banyak orang nggak mau datang ke gereja sebagian karena takut ditagih. Iya, Kalau tapi ada Tuhan maksud Yesus, saya, itu kalau ada ya, Tuhan tapi Yesus maksud, diobrak-abrik tuh Pak. oke, tapi maksud saya seperti hormati ayah dan ibumu itu dari dulu sampai sekarang kan pengertiannya sama kan Pak? Nggak ada Ingat, perubahan kan? ingat yang kekal itu hukum kasih. Udah, dari situ kita tahu dong hukum kasih. Kan tinggal dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap semuanya, kasihlah sesamamu dengan segenap semuanya. Ya udah, dari situ Oh, terjawab. berarti hormati ayah dan ibumu itu sesuai dengan hukum kasih yang kedua kan gitu Pak, Betul, relevannya. betul. Ya, udah Betul. itu aja Pak. Ya. Oke, makasih. Oke, Tuhan berkati. Siapa lagi yang belum? Oh, ada lagi. Ini siapa ini? Pak Timo atau siapa ya? Oh, oke, silakan. Di unmute dulu, unmute dulu. Ya, malam Pak Wingyo. Malam, apa kabar? Sehat Pak. Ya. Ini Pak, saya cuma tadi dapat beberapa penjelasan dari Bapak. Kebetulan juga kemarin kan saya ada undangan di salah satu gereja gitu Pak. Jadi ini agak sedikit curhat aja sih Pak, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Kebetulan Bapak sebagai mentor gitu kan bisa ngasih gambaran gitu. Bapak tadi membahas tentang Maleakhi 3 ayat 10 itu. Biasanya ini belum selesai Pak. Karena kemarin waktu saya diundang terus diminta untuk membahas tentang tentang memberi persepuluhan, saya hanya menekan seperti ini Pak. Saya sampaikan bahwa sebenarnya Tuhan nggak memaksa kita untuk wajib memberikan persepuluhan, tetapi itu bukti bahwa kita menghargai adanya Tuhan yang memberikan kita napas dan hidup. Seperti itu Pak, saya bahas gitu.
Lalu singkat cerita saya berikan penjelasan kepada jemaat seperti itu. Besoknya Pak Pendetanya bilang, Pak, besok lain kali kalau dapat topik yang kayak gini, tolong ya topiknya dibuat untuk gimana supaya jemaat kita itu lebih enak memberinya gitu Pak. Atau sepertinya gini, ambil ayat yang bisa mengintimidasi atau menekan jemaat itu supaya mereka, ya kamu harus bayar perpuluhan, kalau enggak kamu nggak akan diberkati, nggak akan dipenuhi oleh Tuhan berkat-berkatmu, seperti itu Pak. Itu aja sih. Terima Oh, kasih Pak. oke. Ini namanya curhat. Iya Pak. Oke, baik. Nah, ya itu, saudara, praktek-praktek seperti itu yang masih ada. Nggak takut Tuhan. Masa intimidasi ke jemaat, ya, bukannya memberkati, intimidasi. Orang suka salah ngerti, saudara, bertobatlah, saudara. Semua dibatalkan. Jemaat harus dibuat dewasa supaya mempersembahkan dengan sukarela, ya. Jangan mengintimidasi gara-gara duit. Apa bedanya kau dengan orang dunia ini? Modusnya uang, gitu, ya. Oke. Lanjutannya siapa yang belum ya? Ibu, silakan Bu. Iya, Pak Winyo cuma mau nanya doang. Bu Lina, Kan silakan. tentang Bapa dengan Yesus gitu ya. Jadi kan Ya, ada juga orang yang pernah dengar tentang ini, Pak. ya. Lalu orang bilang begini, jadi kita kalau menyebutnya itu bagaimana, Pak? Kalau misalnya kan banyakkan orang kalau berdoa kepada Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bagaimana, Pak? Nggak apa-apa, Ininya maksudnya, nggak apa-apa ya, Pak. nggak Itu kan apa-apa, boleh tergantung saja. hati kita aja ya, Pak. Sekarang begini. Bukan sebutannya. Ya, sekarang begini. Kalau kita berdoa kepada langsung Bapak kami yang di surga, kan boleh juga wong Tuhan Yesus ngajarnya begitu. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, benar juga wong Tuhan Yesus berkata, mintalah kepadaku. Ya kan? Oh Nah, gitu. jadi nggak ada masalah. Kita punya Bapak, satu-satunya Bapak di surga. Kita punya Tuhan satu-satunya, Putra Tunggal Bapa. Saat ini kita disertai Roh Kudus, karena tubuh kita bait Allah. Udah begitu aja, nggak usah pakai mikir aneh-aneh. Iya, iya. Ya gitu Ya, aja Pak, cuman ya. ganjal aja. Makasih, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Ya. Em, Tuhan berkati Pak. Stefani Trivena ya. Silakan. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, enggak, saya ini mau tanya yang tentang persepuluhan tadi. Ya, Itu sebelum saya dengar penjelasan dan khotbah Bapak tentang persepuluhan, dulu-dulu sih saya sering sering mendengar ada jemaat yang ya sebagian besar pengusaha ya. Itu kok ada kesaksian tentang persepuluhan. Dia bilang waktu saya nggak ngasih persepuluhan ya intinya setelah dia kasih persepuluhan jadi usahanya jadi lancar atau apa. Kalau saya lihat sekarang saya pikir-pikir mereka sih sebenarnya kan nggak sebenarnya saya lihat ya tulus gitu loh Pak, kesaksiannya kan nggak mungkin ngada-ngada, masa seperti bohong. Dia bilang kalau waktu saya nggak ngasih persepuluhan agak macet, setelah saya menaati firman Tuhan kasih persepuluhan usaha saya jadi lancar diberkati. Kan maksud saya itu ada contoh nyata gitu loh Pak, nggak cuma gimana gitu. Jadi saya bingung sebenarnya gimana ya Pak. oke, baik. Jadi gini, Bu, soal berkat, Tuhan bisa berkati kalau orang tulus, tanpa kasih persepuluhan juga Tuhan berkati, asal mempersembahkan seluruh hidup ya. Mempersembahkan seluruh hidup itu kalau ada uang ya dia tentu persembahannya ada pasti gitu loh. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Soal dia jujur apa enggak ya saya nggak tahu. Karena saya temuin banyak orang nggak jujur sih. Di depan ngomong, diberkati setelah ngasih persepuluhan. Lah itu yang di desa-desa ngasih persepuluhan diberkati nggak? Kaya raya nggak setelah itu? Yang ngaku-ngaku gitu kan pengusaha itu pasti. Pengusaha ya terang aja bisa untungnya banyak. Tapi kalau yang orang sederhana di desa, coba dibalas Tuhan 100 kali, terus jadi kaya. Suruh bersaksi kalau ada. Yang bersaksi itu biasanya pengusaha dan sebagainya gitu. Belum tentu jujur juga sih. Ya, Coba terus saya mau
Saya mau tanya lagi Pak, ini satu topik lain, cuma yang akan ada sebutan roh Allah. Roh Allah itu rohnya Bapa atau rohnya Tuhan Yesus atau dua-dua Pak? Rohnya. Roh Allah itu roh Bapa. Oh, roh Bapa. Oh ya, makasih Pak ya. Oke. Ya, itu saja ya. Baik, Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, malam ini cukup ramai juga ya pertanyaan ya. Baik, saya berharap ini semua menjadi jelas ya. Untuk para gembala jangan mengajarkan yang tidak-tidak, jangan mengintimidasi jemaat dengan mengarang-arang teorimu itu ya. Tapi untuk jemaat saya juga pesan jangan pelit ya. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang pas-pasan nggak memberi juga tidak apa-apa, tapi berikan hatimu untuk Tuhan. Hidup yang benar. Itu lebih penting. Itu loh ya. Bukan soal uang. Cari Tuhan itu bukan soal uang. Ya. Tulus saja. Yang punya banyak dituntut banyak. Yang punya sedikit dituntut sedikit. Yang kekurangan gereja harus beri. Dukung supaya hidup. Kan gitu ya yang benar ya. Ya, saya berharap ini Maleakhi 3 ayat 10 ini sudah jelas. Jangan bahasnya ini terus dari zaman ke zaman. Oke, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah malam ini menjadi malam yang memberkati kami semua. Supaya kami boleh hidup dengan sikap hati yang benar ketika mempersembahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Engkau berkati program online Bible Study ini agar menjadi program yang mencerdaskan, yang mencerahkan, yang memberkati semua orang. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.